Ya. Solo panas nggih, Bu? Sing penting atine adem. Iya. Daripada kualik gitu, Pak. Baik. Nah, mudah-mudahan dari sesi pertama sebelum break tadi, kemudian setelah break, sebelum sholat zuhur tadi, Bapak Ibu sudah dapat memahami maksud dari menyadari Allah. Ya, problem di pelajaran kita itu dari dulu mulai kita namanya zikir nafas, problemnya ada di sadar Allah, Pak. Jadi kadang itu nyanyi. Nah, problemnya itu pemahaman tentang sadar Allah. Padahal sadar Allah itu simpel, sederhana. Sudah beriman? Sudah. Bisa menyadari Allah ketika Allah itu dekat? Sudah lah, itu sadar Allah, sudah namanya. Tapi kok nggak merasakan apa-apa? Tujuannya mau ke Allah atau mau merasakan apa-apa? Nah, kalau Allah nggak memberi rasa apa-apa, putus asa atau jalan terus? Jalan terus. Kok tidak seperti yang diceritakan oleh teman yang lain yang katanya bisa masuk langit sab 9? Kenapa kok tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang yang katanya sudah makrifat tingkat 12? Apakah tujuannya kita untuk mencari hal-hal yang seperti itu? Tidak. Yang kita cari adalah Allah. Bapak Ibu, prinsipnya adalah laisa kamislihi sayun. Berarti kalau laisa itu ada masih apa namanya? Tujuannya untuk mencari itu, rasa-rasa itu? Bukan. Tujuannya untuk mencari makom-makom? Wah, ada yang cari makom tajrid. Orang nyambut gawe duit teko dhewe, kok ngendi? Tidak ada. Tidak ada tujuan untuk ke sana. Perkara nanti kita nggak bekerja kok ada rezeki datang, itu rezeki dari Allah. Sudah diterima, alhamdulillah. Tapi tidak boleh menjadi tujuan. Jadi kita tujuannya itu menuju kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kok tidak seperti yang diceritakan di sana, katanya bisa ketemu cahaya, ketemu Nur Fatimah. Loh, sapa kuwi? Nur Samsiah. Ayo di sini Nur Samsiah. Nur Lela. Ya, kenapa nggak ketemu? Memang kita tidak mencari. Itu. Pak, kenapa saya bikin napas kok tidak bisa tenang ya, Pak? Udah sadar Allah enggak? Sadar, Pak. Ya sudah, benar. Loh, kok enggak tenang? Loh, memang belum diberi ketenangan oleh Allah. Jalan terus. Nah, jadi simpel Bapak Ibu. Kita tidak mencari apa-apa, tidak mencari sesuatu. Justru kita mencari yang bukan seperti sesuatu. Nah, laisa kamislihi sayun. Nah, Bapak Ibu, kita sudah paham tentang tujuan kita, Allah yang tidak serupa dengan apapun. Nah, kemudian kita terapkan di dalam sholat. Di dalam sholat. Ya. Di dalam sholat ada dua bahasa.
bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Jadi semua bacaan dan gerakan sholat itu menuju kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un tadi. Oke, baik. Sampun Pak Yunan. Nah, ini menyadari gerakan dan bacaan. Contoh menyadari gerakan. Kalau misalnya kita gini, maknanya apa? Tidak ada, tidak mau. Nah, ini gerakan. Kalau gini, ya. Gini? Gini? Ya. Nah, di dalam sholat ada bahasa tubuhnya. Jadi gini, ternyata bahasa tubuh itu kalau kita lakukan berulang-ulang, dia akan menginstal ke pikiran, kesadaran kita. Ya. Dulu Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, kalau aku marah, aku harus bagaimana? Jawab Rasulullah, kalau kamu marah, duduk. Berarti gerakan dari berdiri ke duduk itu berpengaruh ke dalam jasad. Kesadarannya, jasadnya terpengaruh. Lebih enak mana? Marah sambil berdiri atau marah sambil duduk? Lebih los mana gitu loh. Ya, apalagi sambil duding-duding. Nah, makanya Rasulullah sambil duduk. Duduklah. Nah, duduk. Agar apa? Marahnya itu berkurang. Ya Rasulullah, kalau duduk masih marah, bagaimana? Sebelum wudhu, berbaringlah. Enak mana? Marah sambil berbaring atau marah sambil duduk? Nek marah sambil baring kayak wong stroke. Yesus. Nah, ya kalau berbaring masih marah ya wudhu. Nah, itu urut-urutannya. Jadi gerakan-gerakan sholat itu berpengaruh ke dalam tubuh kita. Nah, di psikologi itu ada yang namanya neurolinguistic programming, pemrograman bahasa neuro saraf. Nah, saraf. Jadi dengan gerak, dengan bahasa tubuh. Maka kadang-kadang digunakan bisa juga untuk mempengaruhi orang lain, itu di NLP, neurolinguistic programming. Nah, kalau di sholat ternyata gerakan-gerakan ini mempengaruhi kejiwaan. Makanya betul Rasulullah itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah. Kata-kata mencegah. Nah, kata-kata mencegah itu sudah terjadi atau belum? Belum, tercegah. Antisipasi. Seperti kalau kita punya laptop, punya komputer, itu kita install antivirus. Sebelum ada virus sudah ditangkal oleh. Nah, kalau Israel punya Iron Dome. Cuma kalau error ya balik door. Nah, ibaratnya gitu. Sebelum rudalnya jatuh sudah ditangkal. Nah, itu. Perbuatan keji dan mungkar, Bapak Ibu. Pengertian keji dan mungkar. Keji itu marah-marah itu keji apa tidak? Termasuk perbuatan keji tidak? Marah-marah itu loh. Marah-marah itu loh. Nah, keji. Perbuatan keji. Nah, perbuatan keji itu, Bapak Ibu, itu kalau kita sholat itu bisa tercegah. Tidak sampai keji. Jadi tidak sampai marah-marah.
Padahal orang yang berbuat keji itu pasti stres. Betul nggak? Orang marah-marah itu pasti stres. Kalau orang nggak stres, nggak mungkin marah-marah. Orang marah-marah itu pasti stres. Jadi kalau ada orang marah-marah, tapi dibatin saja. Nah, jadi bahwa sholat itu ternyata bisa mencegah stres juga. Nah, ini enaknya kan sholat. Ya, ya Bapak Ibu. Jadi gerakan-gerakan, bacaan-bacaan. Nanti saya harapkan Bapak Ibu pulang dari sini tetap. Ini ada yang tidak ikut grup sholat sadar Allah. Yang belum ikut grup sholat sadar Allah. Sudah semua? Oh belum. Kalau bisa gabung Pak. Ya. Itu khusus sholat sadar Allah. Jadi kelanjutan. Sebenarnya acara ini diselenggarakan itu karena munculnya grup itu. Grup sholat sadar Allah. Ternyata yang hadir malah bukan anggota grup. Wah ini jadi repot. Nggak bisa. Ya itulah. Yang di grup sadar Allah sudah sadar semua. Iya. Nah, tentang postingan-postingan saya yang terkait di grup itu mengurai kesadaran-kesadaran di dalam bacaan sholat dan gerakan sholat. Cuma baru sampai pada doa iftitah. Karena setelah itu saya sibuk ngurusi acara ini, kemudian bikin buku ini, akhirnya daripada saya ngupload tiap hari, wes tak bikin buku sekalian aja. Nah, nanti tinggal kita comot halaman berapa, atau kalau ada pertanyaan, ya ditanyakan gitu. Ada baik. Baik Bapak Ibu, tentang gerakan sholat ya, sejalan juga dengan istilah menegakkan sholat. Ternyata menegakkan sholat itu tidak hanya lurus ke Allah saja, termasuk tubuh kita ini harus kita tegakkan. Apa yang kita tegakkan di dalam tubuh kita? Tulang belakang, Pak. Bapak Ibu, dari mulai berdiri sampai tahiyat, itu tulang belakangnya harus lurus terus, harus tegak terus. Enggak ada begini. Mentang-mentang sudah tahiyat akhir, meh rampung. Ya enggak. Harus tegak. Ini ya. Allahu Akbar, tegak kan? Kemudian ruku. Allahu Akbar. Ini wis paling pol ini. Nah, kemudian tegak lagi. Kemudian sujud. Sujud kan? Tegak lagi. Nah. Duduk juga tegak. Tahiyat juga tegak. Paling kesel. Ya. Nah, tegaknya tubuh, tulang belakang terutama. Ini tulang belakang. Ini berdiri. Kalau begini, ruko. Kalau begini, sujud. Jadi nggak ada istilah begini, Pak. Gini, nggak ada. Tegak. Nah, tegaknya ini akan menstimulasi
jiwa kita, pikiran kita, semuanya untuk ke Allah. Dan ini akan merangsang tulang belakang ini. Ternyata ruku itu menyehatkan, Pak. Kalau ruku, itu ketarik-tarik sini. Ya, kalaupun nggak sembuh bisa meringankan. Penelitian di Malaysia tentang ruku, ternyata ruku itu bisa meningkatkan kinerja di ranjang, terutama untuk bapak-bapak. Saya baru sadar ternyata kenapa kiai istrinya sampai 2-3, karena rukuknya bener. Saya ruku. Itu ada penelitiannya itu. Nah, mengurangi impotensi ya. Ini namanya riset ya, harus saya sampaikan apa adanya. Sampai di rumah dirukukan ya Bu. Tegak. Ya. Makanya kalau kita zikir nafas, ini Bapak Ibu yang belum mengenal zikir nafas, itu duduknya tegak. Zikir nafas kok gini. Oh Allah. Oh Allah. Alah. Oh gini, gagah. Tegak ini. Ternyata tegak ini juga memperkuat tulang-tulangnya ini karena saling apa? Tulang belakang itu kan berruas-ruas ya Pak ya. Nah kalau tegak itu ruasnya itu saling ini loh, saling ngunci gitu loh. Saling menyangga. Tapi kalau bungkuk, ya kecuali kalau memang sudah semaksimalnya di. Saya aja yang belum sepuh ya kadang-kadang sok dengkek ini. Nah, kalau gitu saya langsung mempraktekkan sholat Bapak Ibu. Kaki saya luruskan, tak diamkan ini dia gini sendiri. Nah, itu baru bisa jalan. Senam DN. Nanti lain waktu. Ini baru tengklengan senam DN kok. Senam DN. Baik. Kemudian Bapak Ibu, jadi tadi di awal saya menyampaikan bahwa khusyuk itu perpaduan antara antara sadar Allah dan pasrah. Nah, kalau pasrah itu ada di tumak ninah. Tumak ninah itu gimana Bapak Ibu? Relax, santai. Enggak tegang. Allah. Jadi santai, relax. Enggak sampai Allah. Ya, santai aja. Apa? Ya. Jadi berdirinya itu rileks, Bapak Ibu. Ini saya naikkan sedikit. Lebar kaki ini selebar bahu. Nih. Dan kakinya lurus ke sana tuh, Pak, ke kiblat. Sama. Apa cewek terus begini? Ya, sama. Nah, kalau lurus begini akan menstimulasi tulang belakang lebih tegak. Tapi kalau dibuka itu cenderung gini, Pak. Tapi kalau lurus dia cenderung tegak, ketarik. Kemudian kenapa harus lurus? Itu kalau kita misalnya ada yang ke depan, itu masih ada yang nahan. Coba kalau membuka gini, Pak, yang ke depan, ambruk.
Nah, keseimbangan. Ya, bahunya kan lebarnya masing-masing ya Pak. Yang 90 kilo ya agak lebar. Hah? 1 kintal. Nah, kemudian kaki ini lurus. Jangan begini, lurus biasa, rileks. Kemudian tegak tulang belakangnya. Bahu-bahu ini rileks. Nah, kondisi rileks seperti ini akan memudahkan kita untuk jiwa itu ke Allah, Pak. Kalau di dalam dzikir nafas, kita ngikutin nafas agar rileks. Tapi kalau di dalam sholat, kita tumak ninah. Ya, jadi tumak ninah itu tulangnya tegak, tapi ototnya rileks. Bisa dibayangkan nggak? Tulangnya tegak, ini tulangnya tegak, tapi ototnya belum rileks. Ototnya saya kendorkan. Nah, bisa dibayangkan? Nah, ngelihat ini. Ini tulangnya tegak tapi ototnya belum rileks, saya rilekskan. Nah, pada kondisi rileks begini, jiwa itu akan lebih mudah menyadari Allah. Kemudian kita angkat tangan sejajar dengan telinga. Di hadis itu enggak ada pembedaan itu, Bu. Hadisnya itu laki-laki perempuan sama itu gimana coba? Sujudnya. Makanya kenapa laki-laki sholatnya di depan? Agar ketika ibu-ibu begini itu nggak ada yang lihat laki-laki. Ya masa ndelok ngini kan ra mungkin. Itulah karena hadisnya itu tidak membedakan laki-laki perempuan. Boleh dibuka ininya. Hadisnya ya. Itu hadisnya untuk laki-laki. Untuk laki-laki dan perempuan. Coba Pak Sim. Terus. 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 Oh takbir nanti mau. Terus. Ini. Terus. Nah ini. Apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya. Sejajar itu gini loh, sejajar itu. Sejajar, ini sejajar. Rasa isin buka ini rasa isin. Aku tak meremes. Ini sejajar loh, Pak. Memang ini jadi ketarik ini otot ini. Akhirnya otot ini ketarik kan paru-paru agak ruangannya agak kebuka. Sejajar. Minuman bayi juga jadi baik. Tentunya. Sejajar, jangan terlalu ke belakang juga. Sejajar. Inilah. Jadi Allah. Kalau Allah ini kesadarannya kemana? Allah. Kesadarannya kemana? Ya. Mengarah kepada keagungan Allah yang laisa kamislihi. Allahu Akbar. Nah, ya. Jadi ininya masih menyadari keagungan Allah yang tidak serupa dengan apapun tadi. Oke. Lanjut Pak Sim. Nah, ini ruku. Coba. Lanjut. Nah, cara ruku. Tidak sah sholat seseorang laki-laki yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Nah, ini laki-laki. Jadi tegak loh ini.
Berarti rukuknya juga tegak. Sujudnya tadi juga tegak. Lanjut. Aku pernah rukuk di sisi bapakku, lalu aku meletakkan kedua tanganku di antara lutut hingga bapakku memukul. Kami pernah melakukan seperti ini, kami diperintahkan untuk meletakkan pada lutut. Jadi antara lutut itu ini loh. Kalau nggak di sini, ya mungkin di sini. Jadi rukuknya, ini kan lutut nih. Nah, di sini pegangnya. Atau di sini. Padahal Rasulullah memerintahkan di pas dengkul ini. Ditekam ini, Pak. Mangkoknya dengkul itu ditekam gini, tapi tangannya lurus loh ya. Enggak bingkong. Buka penutup. Buka Pak ini Pak. Karena ini mencengkeram ini. Ya. Baik. Nanti kita praktekkan. Lanjut Pak Asim. Jika rukuk selalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut dan merenggangkan. Nah, ini. Kenapa kok ditekankan di lutut? Agar lututnya itu menekan, agar tangan itu menekan. Nah, gitu. Sehingga, non sewu Pak, agar ini ketarik semua Pak, sampai sini. Jadi ini kan, nah ini kan, ini didorong ke sana, didorong ke belakang itu Pak. Ini lurus. Nanti kita coba. Gembrobos apa tidak? Aduh, dengar. Baik, lanjut Pak Asim. Tangan lurus, bahu disandarkan pada tangan menekan lutut hingga belakang lutut mengalami peregangan, stretching. Letakkan punggung di antara bahu dan pinggul. Jadi bahu ini Pak, ini rileks. Karena bebannya ada di sini sama sini. Nah, tumpuannya nanti di sini, titiknya. Sehingga ini gini, rileks. Ini belum ya, coba Bapak Ibu amati punggung saya. Ini saya rilekskan, 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Nah, itu. Nah, itu di ruas-ruas itu, dia ototnya naik, tulangnya itu. Bahasanya itu kayak dikerepyak gitu loh Pak. Dikerepyak. Tapi yang ini yang narik ototnya karena dia stretching tadi. Kepala sejajar dengan punggung itu biasanya kita melihat tempat sujud. Jadi nggak terlalu mendongak atau terlalu ingkluk gini. Oke, lanjut Pak Sim. Mengangkat kedua tangannya hingga sesar dengan kedua pundaknya. Aku melihat Rasulullah SAW jika membuka sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundak. Berarti sini. Tadi telinga, ini pundak. Ini membuka itu berarti takbir ya. Begitu juga ketika rukuk dan ketika mengangkat kepala dari rukuk. Ketika rukuk dan ketika mengangkat kepala dari rukuk. Jadi tetap jadi begini. Tapi beliau tidak mengangkatnya ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ketika habis begini. Tapi kalau dari sujud ke mana? Ke duduk tidak perlu. Nah. Lanjut Pak Sim. Lanjut. Lanjut, ini hampir sama. Sejajar dengan pundak rata-rata Bapak Ibu.
Lanjut. Iktidal. Ya, lanjut. Nah, sujud. Sujud itu nah, ini buka ini. Di sini buka Bapak Ibu. Ah, ini. Jadi antara sini itu nempel. Tipis juga. Ya? Kalau misalnya hidungnya tidak terlalu mancung, karena kalau terlalu mancung nggak bisa napas, Pak. Yang laki sama perempuan sama, Pak? Ya? Sama itu, Pak. Sama itu, Pak. Ada yang gini ya, Pak. Tapi kalau di hadis itu nggak ada ya, tangannya harus gini, itu nggak ada. Lanjut. Hah? Oh iya, sama. Nah itu kalau Rasulullah sholat sendiri itu bahkan sampai tangannya itu melebar gini, Pak, kalau tidak berjamaah, Pak. Jadi lewat sini itu bisa gitu loh, Pak. Itu kalau nggak berjamaah. Lanjut, Pak Sim. Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Tanya dulu, Pak. Ya. Berdiri dari sujud itu bagaimana, Pak? Karena jangan sampai kayak unta itu loh, benar itu. Ya, sebenarnya dari apa, Pak? Dari sujud. Dari sujud, Pak? Ya. Dari sujud Berdiri. ke berdiri. Ya. Kan gini. Yang saya tahu. Tidak boleh tumpuan tangan di badan ya, di paha ya, bukan di lantai. Kalau ininya kuat enggak apa-apa, Pak. Teori yang benar seperti unta itu. Unta kan gini. Boleh atau enggak boleh seperti unta? Ya, kan lututnya itu loh, Pak. Lutut dulu. Itu kan dari ini sebenarnya dari itidal ke sujud toh. Kalau dari itidal ke sujud, Kalau tidak kuat kan boleh ditahan dengan tangan. kalau dari itidal ke sujud kan, nah gini, terus gini. Tapi ada juga yang tangannya dulu, Pak. Ada itu, Pak. Tangannya dulu tuh ada. Nah, yang nggak boleh, yang nggak ada itu. Seperti unta gitu. Unta itu kan dengkulnya dulu plek itu baru. Tapi ya itu ada dua hadis yang itu. Saya tahu itu ada. Yang nggak ada hadisnya itu kepala dulu, Pak. Jedok. Ya. Aduh. Kepala dulu. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu. Nampaknya kita perlu pemanasan dulu sebelum masuk ke pakai kesadaran. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Enggak apa-apa, Bu. Jangan sampai rukuknya bersinggungan. Oke Bapak Ibu, kita rileks-rileks dulu. Mari Bapak Ibu kita praktekkan rukuknya. Ya, lihat saya dulu nggih.
Tangan lurus. Ya udah praktekkan langsung. Tangan lurus. Kaki tegak. Tulang belakang tegak. Sudah? Ya, jangan merubah tegaknya kaki dan tangan. Pelan-pelan turunkan sampai menyentuh lutut. Sampai menyentuh lutut. Ya, tegak. Terus. Oke, sekarang masih tegak, masih rukuk. Tangannya lurus. Tangannya lurus, nggak boleh bengkong. Tangannya lurus. Nggak boleh bengkong. Tangannya lurus. Ya, pertahankan dulu. Biarkan terjadi proses stretching. Nah, lurus begini, betul. Kepalanya melihat tempat sujud. Kemudian tekan lututnya sampai terjadi stretching di bagian betis ke atas. Ya, sampai kebas, sampai terasa anget, sampai sengkring-sengkring. Ya, pertahankan dulu, biarkan terjadi stretching. Sudah terasa belum di punggung ibu-ibu, bapak? Sudah, biarkan stretching lebih rileks lagi. Ya, lebih panas lagi. Ya, tenang saja bapak ibu. Rileks. Oke. Ya, coba doyong ke depan sedikit. Iya, sedikit aja. Baik. Semakin stretching ya bapak ibu. Ya, betul sekali. Ya, bagian punggung merasa ketarik enggak? Ya, ketarik. Oke, biarkan terjadi proses relaksasi. Coba sikap pasrah sekarang. Loro ya ora apa-apa, wis tak tampa wis. Nah, baik. Pertahankan. Oke. Sekarang berdiri pelan-pelan, ditekuk dulu lututnya. Ya, tegakkan, angkat tangan diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Ya, ambil nafas. Gimana perasaannya? Ya. Boyoknya enteng. Ya. Baik, ya. Baik, ternyata rukuk yang benar membuat tubuh menjadi lebih enak, lebih stretching. Ya. Oke Bapak Ibu, untuk menghilangkan kantuk, saya ajak Bapak Ibu untuk senam dzikir nafas. Ya. Bapak Ibu senam dzikir nafas, ayunkan tangannya ke depan, belakang. Belakang, depan. Nah, rileks, depan, belakang. Nah, ya, ketika mengayun ke depan, tarik nafas secepat-cepatnya. Ketika mengayun ke bawah, keluarkan nafas lewat hidung. Nah, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kemudian zikirnya dalam hati, ketika nafas masuk, nafas keluar Allah. Dalam hati. Allah dalam hati. Ya. Terus diayunkan Bapak Ibu, dilempar Bapak Ibu tangannya. Lempar ke belakang. Dilempar ke belakang. Ya, rileks. Lempar ke belakang. Ya. Oke. Terus lempar lagi. Mengayun. Kayak ayunan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya, diayun, dilempar. Biar tambah fresh. Nariknya keluarnya Allah. 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 Terus Allah. Allah. Terus Allah. Ya, ini namanya dzikir diisi senam, bukan senam sambil dzikir. Bukan dzikir sambil senam, tapi senam sambil dzikir. Nah, oke. Ya. Hidung terus, Pak. Ya. Langsung gobios. Mbah GP lenggah rumiyin. Baik. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak tentang gerakan yang tumak ninah ini? Berdiri sudah, takbir sudah, rukuk sudah, sujud sudah, duduk sudah.
duduk iftirash sudah paham semua. Baik, kita akan praktek